Halo bos citizen di seluruh dunia. Bahasan kita kali ini adalah ikut PPS atau pembetulan SPT tahunan. Oke, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa wajib pajak yang sebaiknya ikut PPS adalah wajib pajak yang belum patuh membayar pajak, wajib pajak yang belum membayar pajak dengan benar, terutama untuk tahun pajak 2020 dan sebelumnya ya. Namun demikian, PPS ini bukanlah satu-satunya solusi, karena sifat PPS ini hanya sementara sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Apabila wajib pajak itu belum membayar pajak dengan benar, maka solusi yang paling umum itu adalah melakukan pembetulan SPT. Nah, dalam kali ini akan saya ilustrasikan secara finansial bedanya PPS dengan pembetulan SPT seperti apa gitu ya. Oke, saya ambil contoh dari video saya sebelumnya, yaitu Alkisah Toha. Dia melakukan invest di kripto senilai 10 juta ya. Itu tahun 2017. Kemudian tahun 2020 dia menjual investasi di kriptonya, itu laku senilai 410 juta. Artinya di sini dia ada gain sebesar 400 juta ya. Kemudian di bulan 9 tahun 2020 katakan, hasil dari investasinya tadi itu dia belikan satu aset, yaitu mobil. Dan harganya juga kita anggap let's say 400 juta ya. Nah, ini ilustrasinya. Nah, saat ini teman-teman ya, saat ini adalah Februari tahun 2022 misalnya. Kita lihat, Toha sudah lapor SPT tahunan atau belum? Tahun 2020. Ternyata Toha sudah melaporkan SPT tahunan tahun 2020. Yang waktu itu dia laporkan bulan Maret 2021 ya. Nah, apa yang dilaporkan Toha di SPT tahunan 2020 waktu itu, Toha melaporkan penghasilannya itu sebesar let's say adalah 100 juta, yang mana itu adalah penghasilan Toha dari karyawan ya, dari dia sebagai pegawai di satu perusahaan. Kemudian aset yang sudah dilaporkan oleh Toha di SPT tahun 2020 itu ada satu motor senilai 20 juta. Kemudian yang nomor 2 adalah tabungan. Ini katakan seperti itu ya, senilai 40 juta. Sehingga mobilnya itu belum dia laporkan juga di SPT tahunan 2020 gitu ya. Nah, dari kasus yang ada ini, SPT Toha itu adalah nihil. Ya, PPh terutangnya adalah misalnya 2.300.000 di SPT tahunan, dan PPh yang sudah dipotong melalui perusahaannya atau kredit pajaknya dia itu juga sebesar 2.300.000. PPh terutang dengan kredit pajak atau PPh yang dipotong melalui pihak lain sama, sehingga SPT-nya adalah nihil. Nah, ketika Anda perhatikan ini, Toha itu sebenarnya masih salah ya dalam melaporkan SPT tahunannya. Salahnya adalah belum melaporkan
penghasilan yang sebenarnya. Oke, solusinya bagaimana? Coba kita ambil solusi yang pertama, yaitu pembetulan SPT. Jika Toha melakukan opsi ini, maka penghasilan yang dilaporkan di SPT tahunan harus disesuaikan ya dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian ketika penghasilan naik, maka otomatis pajak yang dibayar oleh Toha akan naik. Tetapi sebagai ininya, kontranya adalah aset yang diakui dan dilaporkan di SPT tahunan itu bisa naik. Ya, supaya cocok gitu ya. Penghasilan naik, pajak naik, aset juga bisa naik gitu. Nah, kira-kira berapa pajak yang dibayar kalau Toha melakukan pembetulan? Tentunya dilaporkan ulang, yaitu penghasilan dari karyawan sebesar 100 juta, penghasilan dari keuntungan kripto adalah 400 juta, sehingga totalnya adalah 500 juta, dikurangi dulu dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Kita asumsikan masih TK 0 ya, sehingga 54 juta. Ketemu angka penghasilan kena pajaknya adalah 446 juta. Nah, ini kita hitung pajaknya berdasarkan tarif tahun 2020. 0 sampai 50 juta itu 5%. 50 sampai 250 juta 15%. 250 sampai dengan 446 juta itu adalah 25%. Jadi kena 3 tarif, kita kalikan, nanti hasilnya seperti apa ya. Jadi memang setiap wajib pajak yang belum membayar pajaknya dengan benar ya seharusnya melakukan pembetulan ini gitu ya teman-teman ya. Kalau ada penghasilan yang belum dibayar ya berarti pajaknya belum dibayar, ya berarti harus membayar pajak tambahan kan gitu. Kalau memang penghasilannya bukan objek pajak ya mungkin tidak perlu membayar pajak tambahan ya. Ketemu angka 81.500.000 teman-teman ya. Jangan lupa dikurangi dengan kredit pajak, yaitu pasal 21 dari kantor yang sudah dipotong, sehingga kurang bayarnya untuk pembetulan itu adalah 79.200.000. Ini namanya pajak tambahan atas pembetulan SPT ya. Oke, setelah itu dibayar, kemudian asetnya bisa ditambahi ya, selain motor dan tabungan juga ditambahi berupa mobil. Nah, kemudian kalau kita ikut PPS ya, si Toha ini ikut PPS, berapa bayar pajaknya? Maka caranya adalah tinggal mengungkapkan mobil yang belum dilaporkan di SPT tahunan 2020, yaitu sebesar 400 juta harga perolehannya, kita kalikan 14%, maka yang dibayar hanya sebesar 56 juta. Oke, silakan Anda compare sendiri. Semoga ini bermanfaat dan share ke teman Anda supaya berguna untuk orang lain.